Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok Kalium. Di sini kami akan membahas tentang pengaruh unsur haraka bagi tanah dan juga tanaman. Kelompok kami sendiri beranggotakan dengan saya sendiri yaitu Muhammad Febri Kurniawan dengan NIM 1012 dan teman saya yaitu Dwi Chandra Nugraha dengan NIM 1036. Untuk pendahuluan sendiri, makalah ini dilatar belakangi oleh tanah dan tanaman memiliki hubungan simbiotik yang sangat kompleks dalam ekosistem pertanian, di mana tanah berperan sebagai medium penyangga dan penyedia unsur hara bagi tanaman. Unsur hara baik makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium maupun mikro seperti besi, mangan, seng merupakan zat kimia yang esensial bagi pertumbuhan dan perkembangan optimal tanaman. Menurut Trutsiana dan et al. 2021 dan Irawan et al. 2021, sumber unsur hara dapat berasal dari bahan organik seperti kompos dan pupuk kandang yang memberikan nutrisi secara bertahap melalui proses dekomposisi oleh mikroorganisme tanah menurut Gerke 2022. Sementara itu, mineral di dalam tanah memberikan unsur hara yang siap diserap oleh akar tanaman menurut Savitri 2023. Keimbangan unsur hara dalam tanah dipengaruhi oleh faktor seperti pH tanah, kelembapan, dan aktivitas organisme yang memerlukan pemantauan dan pengolahan yang tepat untuk mendukung kesehatan dan produktivitas tanaman. Menurut Sihaloho et al. 2024. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya unsur hara kalium. Yang pertama, tanah. Kalium memiliki peran krusial dalam tanah dengan meningkatkan agresi partikel tanah, porositas, dan aerasi, memungkinkan pertumbuhan akar tanaman yang lebih baik, serta pergerakan air dan nutrisi yang lebih efisien. Selain itu, kalium juga mengatur tekanan osmotik tanah, menjaga keseimbangan air, mengurangi dampak kelebihan garam, meningkatkan toleransi tanaman terhadap salinitas, dan meningkatkan ketahanan terhadap erosi melalui struktur tanah yang lebih stabil, menurut Warsida et al. 2024 dan Ratnasari et al. 2023. Sedangkan pada tanaman, kalium sangat penting bagi proses fisiologis tanaman termasuk menjaga turgor sel, mendukung fotosintesis, mengatur pembukaan stomata, dan memperkuat dinding sel. Tanaman yang mendapat cukup kalium biasanya memiliki pertumbuhan yang lebih kuat, hasil panen yang lebih baik, dan lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Next. Selanjutnya, yaitu ada gejala kekurangan unsur hara kalium. Nah, untuk tanaman sendiri, ini biasanya ada daun terbakar. Ketika tanah kekurangan kalium, gejala pertama yang biasanya muncul yaitu perubahan warna daun. Daun sendiri menunjukkan klorosis marginal atau menguning di tepi daun yang kemudian bisa berkembang menjadi nekrosis atau kematian jaringan. Nah, yang kedua yaitu daun yang biasanya lebih kecil dari ukuran biasanya. Yang ketiga, batang tanaman menjadi lemah dan rentan terhadap kerusakan mekanis. Yang keempat, buah dan biji yang dihasilkan biasanya lebih kecil dan memiliki kualitas yang lebih rendah. Menurut Wirayuda et al. 2023. Nah, pada tanah sendiri, biasanya tanah dengan tekstur ringan seperti pasir seringkali lebih rentan terhadap defisiensi kalium dibandingkan dengan tanah liat yang lebih berat. Nah, ini untuk tekstur pasir sendiri, mengapa defisiensi kaliumnya itu lebih tinggi, karena pada tanah bertekstur pasir sendiri biasanya bahan organiknya itu lebih sedikit. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, toksisitas unsur hara kalium. Pada tanaman, toksisitas kalium seringkali terlihat melalui gejala visual seperti daun yang menguning, tepi daun yang mengering dan terbakar (burning), serta pertumbuhan yang terhambat. Pada dasarnya, tanah yang memiliki kelebihan unsur hara kalium (K)
secara tidak langsung dapat meracuni tanaman, menghambat pertumbuhannya karena mengikat unsur hara nitrogen dalam kurung N, sehingga sulit diserap oleh tanaman, menurut Wirayoga et al. 2022. Selain itu, kelebihan kalium juga menyebabkan defisiensi unsur hara kalsium dalam kurung Ca dan magnesium dalam kurung Mg, akibat sifat antagonis antara unsur-unsur hara tersebut. Menurut Elmi 2022, hal tersebut juga dapat diartikan bahwa toksisitas kalium dapat mengurangi ketersediaan unsur hara lainnya. Next. Selanjutnya yaitu ada siklus unsur hara kalium. Nah, di sini ada 7. Yang pertama sendiri yaitu masuk ke dalam tanah. Kalium dapat masuk ke dalam tanah melalui beberapa sumber, termasuk sisa-sisa tanaman yang membusuk, aplikasi pupuk kimia yang mengandung kalium, serta penggunaan pupuk kandang atau kompos yang juga mengandung kalium. Yang kedua yaitu ada penyerapan oleh tanaman. Setelah kalium berada di dalam tanah, tanaman akan menyerapnya melalui akar. Penyerapan tersebut sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang ketiga, ada pencucian dan larutan tanah. Sejumlah kalium di tanah bisa terbawa oleh air hujan atau irigasi dan masuk ke dalam larutan tanah. Hal tersebut mempengaruhi ketersediaan kalium untuk tanaman. Yang keempat, yaitu kehilangan dari tanah. Kalium juga bisa hilang dari tanah melalui berbagai cara. Sebagian besar kalium mungkin bisa terbawa oleh air permukaan atau erosi tanah, sedangkan sebagian kecil bisa terangkut dalam panen tanaman. Yang kelima, ada mineralisasi, desorpsi, dan juga adsorpsi. Nah, kalium dalam tanah mengalami berbagai proses kimia. Mineralisasi merupakan proses perlahan di mana kalium dari bahan organik diubah menjadi bentuk yang bisa diambil oleh tanaman. Nah, ini maksudnya bisa diambil tanaman, maksudnya kalium dalam keadaan tersedia. Desorpsi dan adsorpsi sendiri merupakan proses cepat di mana kalium bisa melepaskan diri atau menempel pada partikel tanah. Yang keenam ada terfikasi, pembebasan, dan juga pertukaran. Terfiksasi merupakan proses di mana kalium tertangkap atau tertahan oleh partikel-partikel tanah, bertolak belakang dengan desorpsi, di mana kalium melepaskan diri dari partikel tanah. Proses pertukaran biasanya melibatkan pergerakan kalium antara partikel tanah dan larutan tanah yang berperan penting dalam dinamika unsur hara. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu ada kolit tanah. Kolit tanah sendiri merupakan partikel-partikel kecil di dalam tanah yang memiliki kapasitas untuk menahan kalium dan mineral lainnya. Biasanya mereka memiliki peran penting dalam retensi dan juga pertukaran kalium serta unsur hara lainnya di dalam tanah. Selanjutnya yaitu kesimpulan akan dilanjutkan teman saya. Baik, pada kesimpulan, manfaat kalium bagi kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman sangat penting. Kalium membantu memperbaiki struktur tanah, mengatur tekanan osmotik, dan meningkatkan toleransi tanaman terhadap salinitas, serta mengurangi dampak erosi tanah. Dalam proses fisiologis tanaman, kalium juga penting untuk fotosintesis, transportasi gula, pengaturan stomata, dan memperkuat dinding sel. Namun, defisiensi atau toksisitas kalium dapat berdampak merugikan. Oleh karena itu, pemahaman tentang siklus kalium dan interaksi dengan komponen tanah menjadi kunci dalam pengelolaan sumber daya pertanian yang berkelanjutan. Next. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kami dari kelompok Kalium mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.